Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspirasi kehidupan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang kita dapat hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin ya teman-teman, dan menjadi sebuah keberkahan dalam hidup. Nah, terlepas daripada hidup yang kita namanya hidup di dunia ini, tidak terlepas juga daripada suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan ini sebenarnya teman-teman banyak sekali yang kita harus penuhi ya. Ya, mulai dari sisi kehidupan. Hidup itu butuh kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tidak terlepas daripada sebuah finansial ya. Karena nanti kalau saya bilang hidup ini tidak terlepas daripada uang, itu nggak enak juga teman-teman sebenarnya. Tetapi hidup ini butuh dan membutuhkan suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dasarnya dari mana dulu? Ini yang perlu kita pikir. Ini yang perlu kita kaji. Dasar kebutuhan itu dari mana kita peroleh. Nah, kali ini sahabat inspirasi kehidupan, yang namanya kebutuhan itu berarti kita harus kerja. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk saat ini teman-teman, apa sih pekerjaan yang cocok untuk kita, terlepas daripada kita punya titel ataupun punya gelar ataupun skill ataupun ya masih banyak lah ya. Yang jelas kita punya skill lah ya, itu yang paling terutama, karena skill itu juga didasari oleh titel tadi. Kalau misalkannya dia sebagai seorang sarjana teknik, ya mungkin skillnya teknik, kan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, pekerjaan apa yang cocok untuk kita? Ini teman-teman yang kadang-kadang membuat kita berpikir, apa sih kerjaannya yang bisa menghasilkan finansial buat saya? Karena saya juga butuh kebutuhan, saya juga harus mencukupi suatu keluarga atau suatu kebutuhan hidup diri sendiri, kan di situ. Jadi yang kita fokuskan ini memilih-milih kerjaan yang cocok buat kita. Sebenarnya sih sederhana sekali ya kalau saya berpikir ya. Tidak terlepas daripada yang tadi yang saya bilang, kita punya titel sarjana ataupun dokter atau apa segala macam lah ya. Tapi terkadang itu tidak menjamin. Nah, dia seorang sarjana teknik, ya mungkin pekerjaannya beda lagi. Ada juga ada seorang sarjana, misalkan sarjana pertanian, tetap dia bekerja di bidang pertanian. Tapi kebanyakan titel itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau menurut saya, kerjaan yang paling cocok buat kita, semuanya cocok. Kenapa saya bilang semuanya cocok? Tidak terlepas daripada berpenghasilan ya, semuanya cocok. Misalkan kita kerja dengan orang lain sebagai supir lah ya, ataupun sebagai apalah yang bersifat positif lah ya, tetap cocok. Tetapi ada satu syarat. Syarat kita memilih pekerjaan itu, kalau untuk memilih tidak terlalu susah. Tapi syaratnya ya syarat ini yang terkadang yang membuat kita berlawanan gitu loh.
Kadang-kadang gajinya hasilnya besar tetapi tidak cocok. Ada juga yang hasilnya kecil tetapi cocok. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang tuh jenuh ataupun suka ganti-ganti pekerjaan ya, atau dia tadinya dia sebagai seorang teknik larinya ke pertanian, nanti dari pertanian larinya kemana lagi, jadi tidak fokus, tidak di dalam satu pekerjaan. Nah, di sini terkadang ini tidak akan berkembang. Tetapi kalau kita fokus dalam satu pekerjaan, pasti akan berkembang. Karena yakin teman-teman, apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus, itu akan berhasil. Kembali lagi ke tadi, kalau kita berbicara masalah pekerjaan, apa yang cocok? Nggak usah jauh-jauh berpikir apa yang cocok, tinggal pilih saja. Ataupun mau buka usaha sendiri, tinggal pilih saja. Cuman dengan satu syarat, cintai pekerjaan yang kamu kerjakan. Ini syaratnya, harus mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Entah itu hal apapun, tapi tujuannya positif dan menghasilkan buat diri kita sendiri. Syaratnya cuma hanya itu, mencintai sebuah pekerjaan. Nah, kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan, kita harus fokus dengan pekerjaan itu. Kalau kita sudah fokus dengan pekerjaan itu, otomatis hasilnya akan memuaskan. Itu sudah jelas. Kalau salah itu mah udah lain cerita ya. Pasti menghasilkan ataupun memuaskan. Itu sudah jelas. Di samping ada kesalahan-kesalahan sedikit, itu udah hal yang biasa. Dan itu masih bisa kita pelajarin lagi. Gitu. Jadi syaratnya cuma hanya cinta, suka. Itu dulu. Jadi semua pekerjaan yang kita kerjakan itu, kalau kita sudah fokus, kita sudah cintai, kita sudah sukai, jelas akan berkembang. Tidak mungkin tidak akan berkembang. Beda faktor X ya. Pasti, kalau saya yakin, pasti itu pekerjaan akan berkembang. Lain hal dengan faktor X. Faktor X itu ya keberuntungan, izin Allah. Itu beda cerita. Kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti akan bisa. Pasti akan berkembang. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang tidak berkembang, apalagi usaha. Tidak ada teman-teman. Pasti berkembang. Tapi dengan satu syarat. Cintai pekerjaanmu, fokus pada pekerjaanmu, dan sukai pekerjaanmu. Nah, hal ini yang terkadang kita bingung. Kadang-kadang banyak ya. Misalkan ada yang biasanya dia kerja di sini, terus dia pindah lagi ke bidang ini, terus pindah lagi ke bidang ini. Ya mungkin salah satu kejenuhan. Semua orang yang berusaha, orang yang bekerja, pasti ada titik jenuhnya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada titik jenuhnya. Nah, caranya seperti apa supaya tidak ada titik jenuh ini? Kalau untuk menghilangkan titik jenuh itu, pasti tidak bisa. Ya siapapun manusianya, kalau memang itu aja, pasti akan jenuh. Nggak usah jauh-jauh, saya juga kadang-kadang jenuh teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan kejenuhan itu? Nah, sebelum titik jenuh itu datang, berarti kita harus berkembang. Supaya apa? Ya, supaya titik jenuh itu bisa terhindari dan tetap
pada dasar yang kita kerjakan tadi. Itu teman-teman. Jadi terkadang ada orang buka usaha seperti ini, tidak jalan begini gini. Nggak mungkin nggak jalan. Bisa jadi tidak jalan. Ada faktor-faktor yang membuat usaha itu tidak jalan. Ada. Satu, kesabaran. Karena rasa sabar itu tidak ini ya. Mungkin orang itu tidak sabar untuk buru-buru mencapai keuntungan yang besar misalkan. Alhasil diperhitungkan rugi. Nah, ini kadang-kadang. Jadi kalau saya berpikir teman-teman, usaha yang kita lakukan selagi kita masih fokus, selagi kita masih suka, selagi kita masih cinta, pasti akan berkembang dan bertumbuh besar. Tidak mungkin tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang. Tidak mungkin. Tapi dengan satu syarat, sabar. Semua proses. Nah, makanya kalau bagi saya hidup itu adalah proses. Hidup itu bukan sebuah pilihan kalau bagi saya. Hidup itu adalah proses. Di dalam sebuah proses ada pilihan. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau membuka usaha, kita harus mencintai usaha kita, kita harus menyukai usaha kita, kita harus fokus pada usaha kita. Tunggu waktunya, pasti akan berkembang, pasti akan maju, pasti akan besar. Entah seberapa itu pun besarnya, itu nanti lain cerita, tergantung keinginan kita sendiri. Nah, setelah kita sudah mencintai, menyukai, fokus, rasa lelah itu tidak ada, dibayar dengan hasil. Ini yang membuat lelah kita itu hilang, karena kita cinta, kita suka, kita fokus. Jadi lelah itu tidak ada, yang namanya capek itu tidak ada. Nah, sekarang saya artikan aja begini teman-teman. Kalau kita bicara tadi masalah kejenuhan, pasti saya sudah mengatakan, saya aja jenuh gitu. Saya sebagai pedagang sayur, tapi strategi saya untuk menghindari kejenuhan tadi, saya lari kemana? Timbul di dalam otak saya harus budidaya, baik itu pertanian, hortikultura, ataupun perikanan. Jadi titik jenuh saya itu tadi terhindar. Istilahnya ada mainan baru. Kalau bahasa pasarnya, ada mainan baru. Nah, di dalam menghindari kejenuhan tadi, saya lari ke hortikultura, usaha dasar saya tetap. Saya juga fokus dalam hortikultura, dalam perikanan, tetap. Nah, di situ nanti pola pikir itu akan berkembang. Kira-kira seperti apa lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, mampukah otak kita untuk menampung segala sesuatu yang kita lakukan? Kita harus berdagang, kita harus bertani, kita harus ngurus ikan. Mampu nggak otak kita? Nah, ini kadang-kadang hal menarik. Trik-trik yang seperti ini hal yang menarik. Seperti apa caranya? Nanti teman-teman, saya akan buka semuanya. Karena ini berdasarkan sebuah pengalaman. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Tidak usah terlalu pusing-pusing, tidak usah terlalu bingung Anda mencari pekerjaan. Apapun pekerjaan itu, selagi masih sifatnya positif, lakukan. Tidak ada yang tidak berkembang, pasti akan berkembang. Tidak ada yang tidak tumbuh besar, pasti
tumbuh besar. Nggak usah jauh-jauh, rumput aja keinjek-injek kadang-kadang bisa hidup sampai bisa gede. Apalagi kita yang sudah diberikan kesempurnaan pikiran, kesempurnaan organ tubuh. Nihil kalau tidak berkembang. Pasti berkembang. Sebesar apa perkembangan itu lain cerita. Nah, jadi teman-teman, sahabat inspirasi kehidupan, itulah tadi yang saya bilang tadi. Kita harus suka, kita harus cinta, kita harus fokus. Cuman hanya 3. Itu dulu modalnya. Saya rasa pasti bisa kok. Dan semua itu tergantung kemauan Anda. Jika Anda mau, lakukan. Misalkan jika ada penghasilan yang besar, tapi Anda tidak suka, coba belajar untuk menyukai, coba belajar untuk mencintai. Nanti di sana akan tetap fokus. Karena kita hidup butuh kebutuhan. Di situ teman-teman. Jadi kesimpulannya sahabat inspirasi, apapun yang saya ceritakan ini adalah sebuah pengalaman dari diri saya sendiri. Dan saya tidak pernah mengajari orang lain. Di sini sifatnya kita berbagi. Nah, jadi jangan beranggapan kalau saya ini orangnya suka menggurui, tidak. Saya real di sini hanya berbagi. Makanya channel ini kita bangun, tujuannya adalah dari Anda, saya, untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Oke, sahabat inspirasi kehidupan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mungkin di lain kesempatan waktu lagi kita akan bahas lagi mengenai masalah usaha. Karena ini sudah pekerjaan, besok pekerjaan lagi. Pekerjaan apa? Kalau kita misalkan mau usaha dagang, mau usaha apa, nanti besok kita akan bahas lagi mengenai apa yang saya alami, akan saya ceritakan terhadap teman-teman. Oke, sahabat inspirasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.